Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya akan menjelaskan tentang metode PIAS yang beranggotakan Belinda Abarwati, Mela Dwi Istiqomah, dan Tiara Patrianingsih dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf MPD dan Ibu Elika Kurniadi SPD MSc. Kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode PIAS adalah kaidah segi empat, kaidah trapesium, dan kaidah titik tengah. Nah, pertama kaidah segi empat. Pandang sebuah PIAS berbentuk empat persegi panjang dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 berikut ini. Nah, luas satu PIAS dengan tinggi PIAS fx0 yaitu ini, yang ini. Kan di sini kan Y sama dengan fx. Artinya tinggi PIAS yang ini adalah fx0. Luasnya yaitu integral dari fx dx dengan batas bawah x0 dan batas atas x1 dihampiri oleh h dikali fx0. Ini berdasarkan konsep luas persegi panjang, yaitu yang mana panjang dikali lebar. Selanjutnya, atau itu tinggi PIAS fx1 yang ini. Luasnya yaitu integral fx dx dengan batas bawah x0 dan batas atas x1 dihampiri oleh h dikali fx1. Nah, yang kedua yang tadi, yang ini dan yang ini itu ditambahkan sehingga kita peroleh 2 dikali integral fx dx dengan batas bawah x0 dan batas atas x1 dihampiri oleh h dalam kurung siku itu fx0 ditambah fx1. Kedua ruas dibagi 2 sehingga kita peroleh integral fx dx dengan batas bawah x0 dan batas atas x1 dihampiri oleh h per 2 dalam kurung fx0 ditambah fx1. Kaidah segi empat gabungan, integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b itu dihampiri oleh h dikali fx0 ditambah h dikali fx1 ditambah titik-titik sampai h dikali fxn min 1. Nah, ini dari fx0. Nah, seperti yang awal tadi, kita juga bisa memulai dari fx1 ini. Jadi h dikali fx1 ditambah h dikali fx2 seterusnya sampai h dikali fxn. Nah, kedua ini kita jumlahkan sehingga kita peroleh 2 kali integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b itu dihampiri oleh h dikali fx0 ditambah 2 kali h kali fx1 ditambah seterusnya sampai 2 dikali h dikali fxn min 1 ditambah h dikali fxn. Nah, kedua ruas kita bagikan 2. Kedua ruas ini dibagi 2 sehingga kita peroleh integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b itu dihampiri oleh h per 2 f kali x0 ditambah h dikali fx1 ditambah seterusnya sampai h dikali fxn min 1 ditambah h per 2 fxn. Nah, h per 2 ini dapat kita keluarkan sehingga kita peroleh h per 2 dalam kurung f0 ditambah 2 kali f1 ditambah 2 kali f2 dan seterusnya sampai 2 kali fn min 1 plus fn. Karena ini penjumlahan, maka kita dapat menggunakan sigma. Jadi h per 2 dalam kurung f0 tambah 2 kali sigma dari fi
yang mana I-nya itu dari 1 sampai N-1 plus Fn. Nah, rumus inilah yang akan kita gunakan pada Excel nanti. Selanjutnya, kaidah trapesium. Luas satu trapesium adalah, luas trapesium ini adalah integral dari fx dx dengan batas bawah x0 dan batas atas x1 itu dihampiri oleh h/2 dalam kurung fx0 ditambah fx1. Nah, ini menggunakan konsep luas trapesium, yang mana fx0 dan fx1 ini sebagai sisi sejajar, ini fx0 dan ini fx1, h ini sebagai tinggi per 2. Nah, untuk kaidah trapesium gabungan itu integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b itu dihampiri integral fx dx dengan batas bawah x0 batas atas x1 ditambah integral fx dx dengan batas bawah x1 dan batas atas x2 dan seterusnya sampai integral fx dx dengan batas bawah xn-1 dan batas atas xn. Nah, ini untuk yang pias pertama sama seperti yang tadi kita menggunakan konsep luas trapesium, dapatlah h/2 dalam kurung fx0 ditambah fx1. Nah, yang ini kan batas bawah dan batas atas, batas bawahnya itu x1, batas atasnya x2, maka diperoleh h/2 dalam kurung fx1 ditambah fx2 dan seterusnya sampai h/2 dalam kurung fxn-1 ditambah fxn. Nah, h/2 ini dapat kita keluarkan, jadi sehingga kita peroleh h/2 dalam kurung fx0 ditambah 2 kali fx1 ditambah 2 kali fx2 dan seterusnya sampai 2 kali fxn-1 ditambah fxn. Karena ini penjumlahan, maka dapat kita buat sigma seperti ini, sehingga kita peroleh h/2 dalam kurung f0 ditambah 2 dikali sigma dari fi, yang mana i-nya itu dari 1 sampai n-1 ditambah fn. Nah, rumus inilah yang akan kita gunakan di Excel nanti. Dalam pengerjaan Excel, rumus kaidah trapesium dan kaidah segi empat itu sama. Nah, dapat kita lihat bahwa kaidah segi empat tadi seperti ini juga kan. Namun perbedaannya yaitu kalau kaidah trapesium itu penurunan rumusnya itu menggunakan pendekatan bangun datar trapesium, sedangkan yang kaidah segi empat tadi penurunan rumusnya itu menggunakan pendekatan bangun datar segi empat. Selanjutnya, kaidah titik tengah. Diketahui titik tengah dari pias berbentuk segi empat adalah x sama dengan x0 plus h/2. Ini gambar dari pias berbentuk segi empat dengan titik tengah x0 plus h/2. Nah, luas satu pias ini adalah integral dari fx dx dengan batas bawah x0 dan batas atas x1 dihampiri oleh h dikali fx0 ditambah h/2 atau dihampiri oleh h dikali fx setengah. Kaidah titik tengah gabungan itu gambarnya seperti ini. Nah, luasnya itu yaitu integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b itu dihampiri oleh integral fx dx
dengan batas bawah X0 dan batas atas X1 ditambah integral fx dx dengan batas bawah X1 dan batas atas X2 ditambah dan seterusnya sampai integral fx dx dengan batas bawah xn-1 dan batas atas xn. Dengan titik tengah X sama dengan X0 ditambah H per 2, maka kita peroleh seperti ini. H dalam kurung fx setengah ditambah fx 3 per 2 ditambah fx 5 per 2 dan seterusnya sampai fxn min setengah, tutup kurung. Tahu sama dengan ini, karena ini penjumlahan maka dapat kita buat menjadi sigma. Jadi H dikali sigma dari Fi ditambah setengah, yang mana I nya itu dari 0 sampai N min 1. Selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini kita mempunyai contoh soal dari hitunglah integral E pangkat X dx dari 1,8 sampai 3,4 dengan H 0,2. Nah, telah kita ketahui untuk menghitung integral dengan metode segi 4 yaitu rumusnya ini, tapi kita cari terlebih dahulu integral sejatinya atau integral biasa untuk menghitung galatnya. Diperoleh integral E pangkat X dx dengan batas 1,8 sampai 3,4 adalah 23,914. Selanjutnya kita akan menghitung integral dengan metode segi 4 dan trapesium, karena metode segi 4 dan trapesium rumusnya sama. Telah kita ketahui bahwa A atau batas bawah 1,8, B 3,4 dan H 0,2. Sekarang kita mencari N, banyaknya pias. Banyaknya pias dapat kita hitung dengan N sama dengan B min A dibagi H, yaitu 3,4 dikurang 1,8 dibagi 0,2 hasilnya 8. Nah, selanjutnya kita akan menghitung metode pias menggunakan, kita akan menghitung integral menggunakan rumus metode trapesium. Nah, jadi dengan integral E pangkat X dx batas 1,8 sampai 3,4, hasilnya akan mendekati H dibagi 2 dikali F0 ditambah 2F1 ditambah 2F2 sampai dengan F8. Nah, terlebih dahulu kita akan mencari R. R tadi adalah jumlah pias. Kita mulai dari 0 sampai 8. Selanjutnya kita akan mencari XR. XR di sini adalah A ditambah R dikali H sama dengan A ditambah R dikali H. Karena A dan R-nya sama, A dan H-nya sama, maka dapat kita kunci di bagian A dan H. Selanjutnya bisa kita tarik sampai R8. Kemudian kita akan mencari FXR. FXR tadi adalah E pangkat X, EXP pangkat XR. Dapat kita tarik seperti tadi sampai ke R8. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari F0, 2F1, 2F2 sampai dengan F8 untuk memudahkan perhitungan. Maka ini dikali 1, yang bawahnya kita kalikan dengan 2 sampai dengan F7. F8 tetap kita kalikan 1.
Nah, di sini integral dari E pangkat X dx batas 1,8 dengan sampai 3,4 menggunakan metode trapesium dapat kita hitung dengan H/2 atau 0,2 dikali dengan F0 nya tadi adalah 6,05 ditambah 2 F1 nya ini adalah 14 sampai dengan F8 adalah 29,96. Nah, 0,2 dibagi 2 adalah 0,1. Untuk yang di dalam kurung ini dapat kita hitung di sini. Sum dari F0 sampai dengan F8. Kita peroleh 23,994. Nah, untuk menghitung galat kita tadi sudah mencari integral biasa atau integral sejatinya, yaitu 23,914. Maka galatnya integral sejati dikurang integral metode, jadi 23,914 dikurang 23,994 hasilnya 0,08. Untuk metode selanjutnya adalah metode titik tengah. Di sini hanya rumusnya saja yang berbeda. Rumusnya ini yang diketahuinya sama. Kemudian kita akan mencari nilai integralnya. Di sini rumusnya HF X setengah ditambah HF X 3/2 sampai dengan HF X 8 setengah atau X 7,5. Nah, karena ini memakai metode titik tengah, maka R tadi kita mulai dengan 0, sekarang kita mulai dengan 0,5 karena titiknya dimulai dari titik tengah antara 0 dan 1. Jadi 0,5 sampai dengan 7,5. Ini untuk F yang terakhir ini. Nah, kemudian XR mencarinya sama A plus RH, kemudian FXR juga sama seperti yang segi 4 tadi. Nah, ini yang coretan sama dengan yang tadi untuk memudahkan perhitungan. Coretannya di sini adalah H dikali Fx setengah. Atau di sini itu hanya adalah 0,2 dikali dengan Fr ini. 0,2 dikali dengan yang Fr ini. Nah, didapatlah integral E pangkat X dx dari 1,8 sampai 3,4 hasilnya akan mendekati HFX1 atau 1,33, kemudian HFX 3/2 1,6 sampai dengan HFX 8 dikurang setengah atau 7,5 adalah 5,42. Nah, dapat kita jumlahkan ini seluruhnya. Kemudian didapatlah 23,875. Untuk mencari galatnya sama dengan yang tadi, integral dari E pangkat X dx dengan batasan 1,8 sampai 3,4 hasilnya 23,914. Sedangkan menggunakan metode titik tengah, integralnya hasilnya akan mendekati 23,875. Jadi untuk galatnya integral sejati dikurang integral metode 23,914 dikurang 23,875 hasilnya 0,039. Itulah penjelasan metode PIAS dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.